Dog Lovers Indonesia kembali di channel YouTube Bisa Dog Seksi Dunia Anjing. Kita bersama dengan Aris, Ekenain, dan Om Ridwan. Ini kita lagi di sekolah anjing terbesar dan terbaik se-Indonesia, AK9. Amin. Di sebelah gue ini ada Om Ridwan. Ini fosil hidup. Ya, ini benar fosil hidup ya. Tahun 1980-an udah mulai ngelatih anjing. Sebelum kok. Sebelum? Bukan fosil lagi nih. Jadi sebelum fosil itu apa gitu? Ini tahun 70-an. Ini dedengkotnya pelatihan anjing. Iya. Sama pemain herder ya. Iya, Dulu pemain herder ya. breeding herder ya. Ini namanya Om Ridwan Kuswara. Ya. Orang Bandung kenalnya namanya siapa? Pak Ridwan. Bukannya Agwan atau Oh, Iya. apa namanya? Pak Guan Hin. Iya. Guan Hin, Om Guan Hin ya. Ini orang awet tua dari 20 tahun lalu ketemu gua juga tuanya kayak begini. Ya, jadi dia awet tua, nggak awet muda ya. Awet muda itu gua. Ya, awet tua. Om Ridwan. Jadi dari gua kenal Om Ridwan ini udah 20 tahunan ya. Dari tahun 2000-an Iya, awal. iya, 2000. Nah, itu juga pernah keliling pameran Iya. Om Ridwan jadi juri agility ya. Iya, Bukan. karya guna. Karya guna. Ya, jadi juri karya guna. Ya. Nah, sekarang kita hadirkan di sini, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang pelatihan anjing, sejarah pelatihan anjing di Indonesia ya, Riz. Betul. Jadi kenapa salah satunya saya menginisiasi ya hari ini kita bisa mengajak Om Ridwan di vlognya Ko Bobby supaya teman-teman dog lovers tahu sejarah pelatihan dogi di Indonesia. Jadi di balik selama ini mungkin ngelihat saya mungkin di dalam kompetisi atau di kegiatan karya guna itu sebelumnya ada Pak Ridwan yang bisa berhasil mendidik saya sampai hari ini. Nah, sebelum itu juga banyak pelatih-pelatih yang dilatih oleh Om Ridwan sendiri. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang enggak kan? Nah, makanya saya, kok gimana kalau kita undang Pak Ridwan untuk share informasi tentang sejarah pelatihan dogi di Indonesia. Oke, jadi kita mulai tanyanya apa dulu? Mungkin awal ya, awal pelatihan. Itu, Iya. mulai main anjing dari umur berapa? Nah, Sekarang kan umur 48, Iya. Main anjing tahun 70-an lah. 70-an. Iya. Gua masih kecil, Iya. 75. Ya, sekitar tahun segituan Gua lah. baru lahir. wah. Jadi gua baru lahir udah main anjing. Aris itu maminya itu masih ABG. Iya. Masih ABG apa masih Nyokap gue belum lahir segitu, 75 belum. 75 nyokap lu udah Belum. lahir. Jangan Ya, pantas jadi cucu gua. kita berdua patut jadi cucunya. Iya, betul. Jadi tahun 75 itu lu umur berapa, Om? Lu nggak pantas jadi cucu dong, udah 50-an. Jadi apa? Anak. Oh, jadi anak. Aris 20-an ya? Ya bisa anak, bisa Bisa anak. Kalau cucu ketuaan. Di ketuaan. Gue pengen tanya dulu nih, dulu tahun 70-an itu main anjing apa? Emang udah ada anjing ras? Ada, tapi masih terbatas waktu itu. Paling banyak tuh gembala Jerman ya, herder. Herder. Ada beberapa ekor Doberman jarang sekali. Doberman jarang ya? Ada yang Bouvier ya. Bouvier tuh Itu anjing apa ya? Dari Prancis yang bulunya keriting yang gede juga tuh. Yang mata ketutup kali? Iya. Oke. Tapi itu sedikit. Kayak itulah. Cuman Rottweiler juga nggak ada kan? Belum masuk. Belum masuk. Soalnya kalau herder, Doberman, Rottweiler itu di 1980-an baru meledak. Baru meledak ya. Tahun 80-an tuh baru Doberman masuk tuh. Oh. Nah, tahun itu, kalau sekarang kan kita belajar ngelatih kan di internet ya? Ya, Iya. Ya, banyak juga pelatih anjing lulusan internet banyak. banyak. Ya, jadi belajar di internet langsung dia jadi buka sekolah pelatihan anjing. Makanya hati-hati kalau sekolahin anjingnya. Ya, karena banyak Zaman. yang lulusan internet doang. Ya, betul. Zaman betul. saya dulu Waktu lebih itu sulit. belajarnya pakai apa? Dulu ya paling kita belajar ke yang lebih senior. Hah? Tapi ya kemungkinan zaman dulu senior juga belum tentu mau membagi ilmunya. Oh. Jadi kadang-kadang kita mencari literatur segala macam, cari buku aja susah, Cari gitu kan? buku aja susah ya? Iya. Sampai akhirnya tahun 80-an saya nekat berangkat ke Jerman untuk bisa melatih anjing, terutama Shih Tzu. Itu umur berapa sih? 20? Enggak dong. Umur 30-an lebih. Wow. 30-an, ya. Tahun 80-an dia umur 30-an. Iya. Tebak sendiri umurnya berapa? Itu udah pakai pesawat, Om? Udah. Oke, siap-siap. Jadi Teleponnya saking dari Skype. saking inginnya bisa melatih anjing, Hah? ya saya pergi ke sana untuk bisa melatih anjing lah, terutama Shih Tzu. Shih Tzu itu sama dengan Ipo. Ya. Cuman Shih Tzu itu di Jerman SV,
Untuk FCI tetap sama aturannya, itu istilahnya IPO. Gitu. Jadi ceritanya gini, mulai tahun 85 saya diminta duduk di Perkin. Tahun 85 saya Sediain kursi itu. dikasih jabatan. Oke. Ya. Kira kayak gini dikasih suruh duduk gitu. Iya. Dikasih jabatan di latihan pusat. Tahun 85 itu 85. setelah pulang dari Jerman. Sudah. Di Jerman berapa tahun? Enggak lama kok, paling sekitar 4 bulanan lah. Bisa bahasa Jerman? Sedikit-sedikit bahasa anjing. Oh, bahasa anjing. Ya bahasa anjing. Iya. Yang istilah-istilah peranjingan lah gitu. Nah, terus juga mungkin kita juga harus cari tahu nih kan tentang sejarah perkembangan pelatihan ya. Tunggu, dia lagi cerita Oh. tadi tahun 85. Oh, pas itu ya? Oke. Perkin udah ada 85. Perkin. Nah, itu tuh. Perkin tahun berapa ini? Perkin jauh sekali. Dari udah zaman ada. Belanda udah ada. Ya. Oke. Nah, waktu 85 itu saya duduk, saya melihat bahwa setiap wilayah Perkin itu ada biro latihan. Ya. Tapi keseragaman latihan tuh nggak ada. Jadi masing-masing wilayah seenaknya biro pelatihannya aja mau latihannya apa nggak ada keseragaman. Kemudian saya dengan minta dukungan dari seluruh pengurus pusat, saya minta izin untuk membuat satu program semacam kurikulum di mana semua wilayah itu latihannya sama. Ya nanti ada ujiannya, ada tanda kelulusannya. Ya. Nah tapi untuk itu saya nggak berani untuk menciptakan sendiri. Jadi saya mengambil dari IPO, aturan IPO tahun itu. Sud, Jerman. Saya susun lah, tapi sama lah. Dari Jerman. Susun dari Jerman, tawa IPO dari FCI. Itu sama, permanen persis sama. Ya. Tapi saya bagi menjadi ketaatannya, pelacakannya, dan proteksinya. Gitu kan. Jadi permudah sedikit. Ya. Nah, terus kemudian, kalau misalnya tiga-tiga ini mampu, otomatis dia bisa ujian untuk IPO. Itu tuh anjing karyaguna Om ya? Nah, Atau di situ, belum? Karena waktu itu zaman Orde Baru, Iya. itu penggunaan istilah asing dilarang, sangat dilarang. Merek-merek apa segala macam. Jadi waktu itu saya usulkan di Rakernas itu pakai istilah anjing karyaguna, dan itu diterima. Jadi anjing karyaguna itu ya dari situlah asalnya. Yang sampai sekarang orang biasa nyebut karyaguna. Ya. Jadi istilah kata karyaguna itu Om Ridwan yang ciptain. Ya. Makanya disebutnya Bapak Karyaguna Indonesia. Ini. Indonesia. Ya, cuman sekarang tuh kan orang maunya yang modern. Tapi sebelum ke arah yang modern tuh Om Ridwan dulu. Ya. Gitu. Dan untuk itu waktu itu kan zaman gak ada gadget ya. Ya. Setengah mati susahnya bahwa saya harus turba sendiri, ketemu para pelatih di daerah-daerah, ya merangkul mereka, ngajarin mereka bahwa kalau mereka ikut aturan ini dan mereka bisa bagus, dia akan jadi pelatih yang favorit. Jadi nggak melatih asal-asalan aja, Ya. bahwa ini lebih pintar, itu lebih pintar, kan nggak ada. Jadi standar, ada kurikulumnya gitu. Nah dulu memang tahun 80-an udah ada sekolah anjing. Kayaknya sih ada sih, 1-2 gitu Tapi ada. Om Ridwan ini yang sekolah anjing pertama di Bandung. Ya. Ya. Saya membuat DTC pertama di DTC Indonesia. pertama di Indonesia, Ya. ya di Bandung ya. Ya, Tapi di kalau Indonesia. pelatih-pelatih perorangan Ada yang perumahan-perumahan itu banyak. Oh, udah ada juga ya. Ada. Tapi itu masing-masing kan nggak ada standar. Nggak ada standar. Iya. Jadi kadang-kadang ngaku dia lebih pintar dari si A, lebih pintar dari si B, si B lebih pintar dari si itu. Standarnya apa gitu? Jadi dengan adanya standar semacam kurikulum yang ada standarnya, nah disitulah mereka bisa bersaing dengan bagus sehat Ya. gitu. Ya. Ya. Dan itu berkembang bertahun-tahun kemudian, ya mungkin tidak secepat zaman sekarang karena gadget. Ya. Zaman dulu kan dari mulut ke mulut, Ya. bertahun-tahun. Oh, mesti telepon. Ya kan? Iya. Mesti pakai telepon ya. Pakai Ya. telepon. Waktu itu orangnya rumahnya ada telepon. Buat telepon perumahan itu masih susah. Jadi pakai surat ya. Kadang-kadang persurat atau kita ke wilayahnya, ketua wilayahnya minta kumpulin seluruh pelatih di kota dia, nanti saya datengin gitu kan. Ya itu memang animonya sangat cukup berhasil karena pelatih-pelatih itu waktu kita undang di Perkin, mereka merasa dirinya dimanusiakan gitu. Dihargai. Jadi dihargai oleh Perkin gitu kan. Dan Jadi Pak kita Ridwan, rangkul. Om juga punya sekolah bukan hanya di Bandung ya Om ya? Ya itu cerita masa lalu lah. Udah pensiun. Banyak kita. loh sekolahnya. Iya. Dulu punya sekolahnya banyak. Jadi
di Pulau Jawa itu yang saya tahu tuh ya, Jawa mungkin di daerah Jakarta juga ada, di Jawa Timur ada, Om Ridwan yang membantu untuk mengembangkan DTC itu. DTC itu Dog Training Center gitu. Dan yang paling spesialnya lagi tuh ya, Pak Ridwan itu nggak cuman fokus ke anjing-anjing kerja misalnya kayak tadi Susun Ipo, tapi banyak juga Om ya kegiatan-kegiatan Karya yang guna itu tidak menyangkut anjing working aja. Ah. Di obedience-nya itu dari anjing kecil sampai anjing gede bisa ikutan. Dan begitu meledaknya dari tahun 90-an hampir ke 2000-an. Itu sekali ujian yang bagian anjing obedience-nya yang sahabat itu bisa pernah sampai 58 ekor, 40 ekor. Iya, banyak, bagus. banyak. Sampai ngantri kok, gue pernah lihat terakhir kali itu ngantri banget. Itu Aris masih belum main. Wah, sekarang berapa kalau peserta pamen apa ujian gitu? Kalau untuk IGP ya, karena memang tingkat kesulitannya tinggi, ya 15-20 ekor. Tapi kalau untuk agility, wah Banyak Ya. banget. Jadi itu karya guna berkembang sampai akhirnya menjadi IGP sekarang sebetulnya. IGP Dari singkatan karya dari apa? International Gebrauchskunde Prüfung. Ya, Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Oh, IGP bahasa Jerman. Iya. gitu. Terus juga yang mungkin teman-teman mesti tahu ya, dengan aktifnya Pak Ridwan di organisasi Perkin ini, kita bisa menikmati sekarang kegiatan-kegiatan yang banyak seperti misalnya ujian BH nih kan, Backlight Hunt, terus tadi yang diceritakan adalah IGP, kemudian juga Obedience FCI, kemudian Agility, sekarang yang udah bener-bener booming di seluruh wilayah tuh Pak Ridwan yang mempelopori gitu. Tahun 2009, 2008, Ketua Umum Perkin Pusat yaitu waktu itu Pak Suntono, dia melihat di mana-mana agility itu ramai Indonesia kok nggak ada. Nah, terus dia minta saya mengadain di Indonesia. Dimulai, nah sini saya bisa saksi hidup di mana perjuangan saya untuk itu. Kita minta kepada kalau udah pameran, kepada panitianya boleh nggak saya main agility di sini dengan maksud supaya animonya orang cepat, oh ini ada agility gitu kan. Kalau kita bikin sendiri kan kurang bisa nyebar gitu kan. Itu memang agak sulit karena saya minta lahan yang agak gede, ya peserta belum ada, jadi peserta saya bawa sendiri alat-alat ini, Ya, saya bawa sendiri. Oh, buat show aja gitu, buat demo aja. Ya, untuk demo aja. awalnya ya Sampai ke Semarang, ke Surabaya, Jawa Timur, Iya, dia ikut bantu Jakarta. waktu itu, untuk kenalin Jadi itu. pelatih belum, Bres? gue masih kuli waktu itu. Kuli angkut. Yang bawa-bawa alat. Aris itu memang orangnya loli. Iya. Dia rajin banget, ya. Rajin banget, Iya, ya. rajin banget. Dia soalnya ada kemauan, Bukan, mencuri ilmu dia. kemauannya besar banget, bagus, ya positif lah. Ya. Terus sudah gitu ya waktu itu juga belum zaman gadget ya. Belum. Masih belum. Itu tahun 2000 awal kan, zaman Iya. Pak Suntono. Iya. Nah sekarang tanpa pameran pun agility penggemarnya udah meledak gitu kan. Dan bikin acara sendiri ya. Itu Iya. acara sendiri dan saya minta ke Perkin bahwa kita boleh ngadain sendiri gitu. Ya. Dan kita tuh harus terima kasih banget loh kok sama Pak Ridwan. Jadi dulu tuh kan seperti yang tadi dibilang sama Pak Ridwan, kita tuh mainnya ya mungkin pokoknya demo dulu deh, main pakai cara Indonesia. Nah, ketika animonya sudah mulai banyak, Pak Ridwan lah yang menginisiasi untuk mengundang pelatih dari luar ke Indonesia, sehingga sampai hari ini tuh kita bisa punya standar aturan agility internasional. Ya Om ya? Cara melatih yang benar. Ya, Agility. cara melatih yang benar, aturannya. Memang Pak Om Ridwan ini dari tahun 80-an itu udah belajar agility. Waktu agility itu belajar, tapi cuman nggak fokus gitu loh. Oh, cuman tahu Ya aja gitu. waktu di Jerman pun saya lihat-lihat, tapi kan lebih fokus ke Shutsun. Tapi saya lihat gitu kan. Nah tahun 2000 waktu ada seminar FCI di Oslo di Norwegia, nah itu baru fokus ke agility Pak Ridwan berangkat sama sana, obedience ya. belajar. Mewakili Perkin nggak? Oh, mewakili Undangan Perkin. dari Perkin ya. Oh, bukan belajar itu. Bukan. Oke. Nah sekarang ini dari tahun 2000 awal ngeliat agility, ya kan. Sekarang Om Ridwan itu ngeliat agility Indonesia gimana? Oh bagus sekali. Udah Jadi bagus. untuk beberapa pemain ya, kalau kita misalnya main ke Singapura atau ke Malaysia, kita udah nggak malu. Oh. Udah levelnya. Ya kalau beberapa tahun yang lalu mungkin saya masih malu. Karena waktu saya diundang ke Singapura untuk agility, saya terkaget-kaget. Ada ibu-ibu bawa border collie, larinya kenceng banget. Tapi kan saya bingung gitu loh.
saya terpesona lihat itu. Sampai saya tanya ke panitia, itu ibu umur berapa? Dia bilang 55 tahun. Kenapa Pak? Enggak, saya kan gengsi enggak. Ya, cuma dalam hati di Indonesia, bapak-bapak umur 50 aja udah nggak mau lari. Di sana ibu-ibu 55, lari masih kenceng lu border collie. Iya. Ya itu makanya apa ya, harus diangkat di vlognya Ko Bobisan supaya teman-teman dog lovers juga tahu sejarah pelatihan dogi di Indonesia. Dan yang paling penting lagi sebetulnya ya, kalau tadi Ko Bobi tanya seberapa besar sih perkembangan agility untuk daerah Jawa Barat aja kok, waktu pertandingan terakhir 2023 kemarin berhasil di 93 ekor. 93 ekor. Itu makanya itu keberhasilan Pak Ridwan membimbing saya, membimbing teman-teman semua. Dan yang tadi dilihat juga ya vlog-vlog sebelumnya ya, ada open class gitu, jadi membuka ruang untuk semua dog lovers. Itu yang menurut saya nggak cuma anjing ras Perkin aja ya. Ya. Anjing dari yang nggak ada surat pun bisa ikut gitu. Untuk ya. di agility ya. Untuk agility ya. Dan juga Di yang obedience masih boleh ya. obedience FCI ya. Obedience itu BH. Nah, mungkin Pak Ridwan yang bisa jelasin. Obedience ini sebetulnya juga itu program baru. Sebelum waktu zaman Pak Beni ya. Ya. Marum kita. Ya, Pak Baru. Nah, itu saya mulai diminta untuk ngadain obedience. Jadi itu suatu latihan yang saya pikir sangat berguna sekali untuk anjing dan pemilik di rumah. Jadi apa? Program latihannya enggak diprogram seperti BH. Kalau BH kan jalan berapa meter, di mana kapan dia harus berhenti, kapan dia harus duduk. Jadi kayak hafalan. Kalau di obedient tuh enggak. Jadi si pawang dan anjing suruh jalan tuh atas komando juri. Suruh belok kiri, belok kanan, suruh lari, suruh pelan. Jadi nggak ngapalin. Jadi nggak ngapalin, jadi mendadak gitu. Ya, kemudian anjing itu dites, dipegang oleh juri segala macam. Kalau dia ambil reaksi gini langsung kena dis. Jadi berguna aja untuk show, untuk pameran. Jadi pameran kan kalau dia sama juri bereaksi kan juga didis kan. Sama untuk sosialisasi juga. Sosialisasi, jadi sangat teratur buat kehidupan Jadi, kalau mereka. di rumah anjing boleh gigit. Oh nggak boleh. Kalau di rumah maksudnya anjing kalau orang datang, tamu nggak diundang, datang boleh gigit. Nggak boleh gonggong aja lah. Kayaknya gimana ya kalau punya anjing orang datang nggak gigit tuh? Jangan. Di luar jangan agresif. Ya. Ketemu anjing lain juga jangan nyerang. Betul. Tapi enggak, kalau anjing itu memang dipelihara secara kayak keluarga ya, dia punya insting sendiri kok. Ada insting. Ya, kadang-kadang nggak tiba-tiba dia bisa gigit kok tanpa diajarin. Tanpa Iya, diajarin. karena insting dia lebih bagus daripada kita. Apalagi kalau dilatih ya. Apalagi kalau dilatih lebih diasah gitu. Ya. Dan juga ini soal juri Om. Ya. Nah, Om Ridwan ini salah satu juri yang paling senior di Indonesia sekarang. Ya, jadi dulu sebelum zamannya Pak Suntono, itu juri itu ya, cuman juri juri karya guna ini cuman Om Ridwan, lalu siapa lagi? Saya ngangkat Sugiarto Tanjung sama Pak Frans Jumirin Semarang. Ya, lalu kan nggak ada, cuma 3 ini lama. Akhirnya begitu ada Pak Suntono, kok cuma 3 aja gitu ya. Baru diangkat-angkat yang lain kayak siapa yang botak Liman, ya. Betul. Lalu lu juga diangkat ya? Iya. Jadi juri juga ya. Jadi sekarang jadi yang diangkat itu betul-betul dari pemain yang memang udah kualitasnya, dia melatih sampai level tertinggi, baru pantas menjadi juri. Itu ada ujiannya juga. Ada. Jadi nggak sembarang pelatih anjing bisa jadi juri. Ya, kayak misalnya Aris nih mau jadi juri agility kan, ya saya ditugasin juga buat nguji gitu loh. Jadi dites lulus apa enggak gitu. Iya. Karena kenal lama jadi dikasih lulus. Tapi enggak loh. Mungkin Aris masih tahu lah, saya sering marahin dia depan orang. Oh ya. Lebih susah, lebih dekat sama Pak Ridwan daripada jauh. Kalau benar. ujian bawa anjing salah, bener nggak usah turun bikin malu gue. Ya, jadi malah lebih dekat, lebih kejam ya. Ya, kalau saya mau ngedidik orang dan saya suka, saya mungkin agak lebih. Kalau saya banyak senyum-senyum, berarti saya masa bodoh gitu. Dan selain juri juga ya, kalau menurut saya yang menjadi kebanggaan adalah pada saat ini di kepengurusan Perkin yang baru ini, beliau menjadi Dewan Pengawas. Ini pertama loh, seorang penggiat pelatih karya guna atau yang bergerak di bidang dog sport. Kan biasanya orang tuh dominan lebih di dog show ya, jadi pengurus. Tapi sekarang tuh Pak Ridwan mendapatkan kehormatan tertinggi sebagai dewas. Pengawas. Iya. Sebetulnya saya udah mau pensiun. Kalau dari mulai zaman sebelum
Zaman Pak Suntono aja saya pernah minta tahun 2004. Saya minta pensiun karena merasa udah lama ini program udah jalan. Malah saya terus kemudian saya ajukan seseorang untuk ya, diterima hanya 10 tahun. Jadi malah ribut-ribut saya dipanggil lagi, duduk lagi. Ya, terus zaman ini pernah berhenti lagi sebentar. Jadi karena Aris itu jadi biro pameran, biro pelatihan, Pak Ridwan jadi pengawas supaya dia benar. Makanya gue tadi kan bener tuh. Saya obey. Saya udah mantap bahwa tahun ini selesai. Saya serahkan ini semua ke Aris dan saya mantap. Saya yakin dia bisa lebih mengembangkan lagi. Amin. Saya udah waktunya istirahat, agility sama Iin gitu kan. Jauh udah, tapi akhirnya saya malah diminta di Dewas, tapi nggak apa-apa, nggak ada kerjanya kok. Saya duduk aja. Ada kerjaan. Iya. Yang ini yang kerja nih yang kayak Aris nih mesti kerja berat nih. Jadi lanjutin programnya Om Ridwan. Betul. Nah, melanjutkan program Om Ridwan ini susah. Kenapa? Soalnya keberhasilan Om Ridwan di Indonesia ini tidak hanya di satu ras atau di satu kegiatan, tapi juga harus bisa mengangkat semua dari mulai anjing kecil, ya kan, dari mulai kegiatan yang mungkin anjing sport untuk proteksi sampai anjing yang buat rumahan. Itu tuh PR banget dan Pak Ridwan itu udah ngasih contoh ke saya dan kita semua, dan ini harusnya menjadi motivasi untuk generasi muda ke depan. Melanjutkan, bukan hanya saya kok, jadi kita semua. Karena kalau menurut saya yang paling terpenting untuk dog sport sekarang itu adalah bagaimana kita saling bekerja sama, jangan musuh-musuhan, jangan berantem-berantem, karena musuh kita itu negara luar, bukan di Indonesia. Oh, targetnya tuh bisa bersaing internasional. Internasional. Ya. Kan antar sesama teman di satu Nggak ada maju, nggak bakal maju. Nggak bakal maju ya. Itu yang selalu Berantem yang digedein. Yang gua suka lihat di reel, di TikTok gitu ya, itu agility yang kencengnya kayak peluru Iya. ya. Itu hanya bule-bule atau di luar negeri. Di Indonesia belum kan? Ada. Mungkin mesti buktiin. Satu saat mesti datang waktu Bukan satu saat kita mesti datang. Setiap teman-teman yang main agility ini mesti mau sosialisasi. Iya. Jadi sekarang udah zaman medsos. Betul, Lu ya, videoin, lu tayangin di reel. Jadi supaya si A tayangin, si B tayangin, si Z tayangin ya. Jadi banyak. Nah, orang awam akan lihat anjing itu bisa kasih pertunjukan ya, Iya. bisa pintar ya. Iya. Nah, supaya apa? Supaya konsumsi daging anjing di Indonesia itu bisa dimusnahkan. betul. Itu kita memberi nilai ke anjing. Kayak contoh pedagang anjing Ya. yang jual anjing ras itu memberi nilai harga anjing jadi tinggi. Ya. Pelatihan anjing memberi nilai anjing itu pintar, Betul, berfungsi. betul. Ya kan? Jadi orang akan berpikir, oh gua ngapain gua potong anjing, Iya, awet betul. itu lebih berguna. Ya, Gitu loh. Betul. Gitu. Tapi Gitu. mungkin kalau untuk Aris dia berfungsi. Ya. Jadi mungkin klien-klien Aris yang bagus tuh bisa disebar gitu Ya, kan. ya, Tapi ya, kalau ya. Aris pribadi jangan. Kenapa? Karena dia kan pengurus. Oh. Dia harus bisa ngasuh semua orang. Dia mesti Jadi harus netral gitu kan. Jadi pada saat dia pakai ini waktu dia di sini. Ya. Tapi begitu Perkin ini lepas. Oh iya, mesti. Iya, lepas. Itu Nggak dilarang, Riz. ya. Tapi diserang orang. Nggak Ya, apa-apa apa. orang kalau diserang itu berarti top. Kalau kita nggak diserang orang, kita mesti koreksi diri. Iya. Kita ini nggak ada apa-apa, makanya nggak diserang. Kalau kita punya apa-apa, Iya. kita kan diserang. Betul Iya, nggak? iya. Kayak Om Ridwan nggak tahu aja. Ya kayak agility kan rame-rame kan karena apa? Karena agility udah nge-booming. Ya. Kalau belum nge-booming nggak bakalan tuh rame-rame orang. Dan ini harus diceritakan di sosial medianya Kobobi ya. Pak Ridwan itu waktu diberikan kesempatan untuk dapat main di Ring Dog Show itu, kita cuma dikasih waktu 2 jam Om ya. Untuk loading barang, untuk setting, untuk main. Jadi bayangkan waktu pertama kali membangun agility itu tidak semudah sekarang yang orang tinggal menikmati, meneruskan. Jadi kalau menurut saya sangat penting untuk kita mengingat jasa Pak Ridwan sehingga kita ke depannya tuh jadi lebih positif. Apa sih yang harus ditambahin? Jangan misalnya kita karena sudah bisa, gua mah mau ngegeng sendiri gua mah bisa sendiri, nggak usah perlu ini itu. Nah itu sebetulnya kenapa saya mengundang Pak Ridwan di sini supaya kita yuk main di jalur yang resmi yaitu Perkin yang mengawali kegiatan ini, yang mempelopori kita menjadi paham tentang agility. Itu kok. Kalau menurut saya itu sih menurut saya yang penting untuk sekarang di dog sport ya. Karena kemarin juga kita ada latber ketemu sama senior-senior di dog sport ya. Seneng banget loh.
Pak Ridwan bisa menggabungkan pelatih-pelatih senior yang dulunya sendiri-sendiri. Itu buat saya momen spesial dan contoh untuk generasi yang baru. Ketika melihat senior-seniornya nih akur, punya prestasi, disitulah menurut saya nilai Dogsport yang sebenarnya. Karena di Dogsport sendiri juga kita ada kompetisi internasionalnya, dan itu tujuan Pak Ridwan untuk mendorong, dan cita-cita Kobobi kan main agility itu bukan kayak cuman lari dengan anjingnya Iya, aja. iya, Nah, di program yang sekarang nih, mungkin Om Ridwan bisa cerita nih, dengan adanya Bu In sebagai Biro Agility, ini ada program. Solo. Solo. Ya, Solo ya. Karena Kita sekarang kan tangani. dipisah latihan sama agility. ya dipisah. Mungkin Om Ridwan bisa cerita soal program Agility Om di kegiatan yang sekarang Om. Program agility. Misalnya kayak kita mau undang juri dari luar, Oh iya gitu. iya iya. Pelatih dari luar juga. Karena kita manggil pelatih dari Singapura, nggak usah tahu jauh, yang agak terjangkau lah. Tapi waktu itu Perkin mau keluar, biaya Tuh sekitar Singapura negara sekecil begini aja jauh lebih maju. lebih maju daripada Indonesia. Ya, waktu itu. Ya. Jadi kita karena ngelihat di sini mulai ramai, tapi pelatih-pelatih ini di mana-mana saya lihat mereka masih dengan cara mereka sendiri yang saya lihat itu salah gitu. Cara dia melatih anjing untuk agility. Jadi bagaimana? Karena Indonesia ini unik, ya. Indonesia ini punya budaya sendiri, Ya. di mana yang berperan tuh pelatih-pelatih. Karena orang di sini rata-rata yang punya anjing itu bos. Oh iya. Ya, sekolahin. Nah, pelatih-pelatih ini yang perlu kita upgrade. Ya. Betul nggak? Kalau nggak kan tak bakal maju. Ya. Jadi saya berinisiatif manggil pelatih atas persetujuan Perkin Pusat, mengambil pelatih dari Singapura untuk dia keliling dari Bandung, ya. Ya. Bandung. Keliling kota besar ya. Ya, Ya. semua pelatih kumpulin dan mereka gratis gitu loh. Si pelatih ini Perkin yang bayar. Iya memang mesti begitu. Iya. Ya, ya, Nah, akhirnya mutu-mutu mereka ini mulai bener nih latihannya. Ya. Mulai bener gitu kan. Jadi kalau sekarang itu benar kata Om Ridwan, sekarang itu yang ngelatih itu pelatih, yang bawa ujian itu kebanyakan pelatih. Ya. Nah, nanti ke depannya itu pemilik anjing yang melatih. Ya. Nah, nanti Akhir- pemilik anjing yang ikut jadi peserta. Ya. Iya, ke situ arahnya. Ya. Dan sini sudah mulai. Sudah Ya. mulai ya? Di sini pun ada ibu-ibu 50-an Udah lari. 55 tahun udah bisa Ada, lari. sudah ada. Oke. Itu bisa dibuktiin. Ya, ibu-ibu 55 tahun bisa lari. Tapi itu klien Aris. Jadi jangan sampai kalah sama ibu-ibu. Oh, siap. Berarti lu punya perut itu jangan sampai tambah tebel gitu, tambah buncit ya. Ya, pelatih. Gue langsung gini. Wah, mengenai Pak ini juga perlu ya diperhatikan, pelatih anjing itu tidak boleh gendut, tidak boleh buncit. Ya, pelatih anjing itu mesti Fit. bisa. Ya, jangan bilang oh gua bisa gemuk tapi bisa akan lebih baik kalau lu ramping badan lu fit. Betul. Karena itu buat kesehatan juga duit. Ya. Lihat Om Ridwan. Ya, ideal banget. Umur segini ya. Lu kalah kuat lu. Iya, betul. Ya, dia masih kuat loh. Perut aja lihat. Betul, Masih- betul. Ini masih normal. Iya, iya, betul. Jangan lu udah masih muda bikin gendut. Ya, gitu. benar. Ya, Benar. gua kalau latihan nih di fitness ya, PT-nya ngeliat gua minder. Badan Kenapa gua tuh? lebih bagus. Wis. Ini. Kayak gitu ya. Jadi pelatih-pelatih di Indonesia mohon perhatikan perut kalian. Ya. Kalau nggak ngerti buka channel Mobisan itu ada petunjuk. Wih. Plastik. Keren. Ya, supaya ramping, supaya Ya. lu orang bisa lari. Gitu. Ya, gue juga terbukti ikutin Ko Bobi langsung. Ya, tuh udah udah bangun fitness center nih. Terus juga mungkin sedikit informasi ya ke depannya, karena gue sekarang di Biro Latihan, juga di bawah Ketua Umum Pak Nanang, kita akan mengadakan kejuaraan nasional agility. Betul Om ya? Sebetulnya gue nggak support. Kenapa? Programnya Perkin. Cuman karena Aris sama Om Ridwan adalah Enggak, soalnya ini baru Om. Ini soalnya lebih ke informasi untuk agility aja. Oke. Gimana Om soal champion itu Om? Soalnya kayak Ada gelar champion. Ada gelar. Nah Ada. makanya Tahun ini ini mau akan dibahas. dibahas. Oh, iya. sudah masuk di Rakernas ini udah bakal disahkan. Bulan Maret. Iya. Rakernas akhirnya. Maret. Februari. Februari. Akhir. Februari ya. Februari Nah, Iya. di Bali. Iya. Nggak tahu ya. Itu akan disahkan. Jadi gini, dunia Karyaguna yang aku pegang, sekarang kan punya dunia sendiri. Ya. Aku megang biro latihan itu dari semua ketua, dari zaman Pak Sugianto, Pak Suntono, aku tetap aja duduk di situ. Ya. Jadi kita nggak pernah ikut campur dan urusan-urusan yang mungkin berbau politik. Ya. Jadi aku lebih fokus aja gimana ini maju. Jadi kadang-kadang ada urusan ribut apa-apa, aku kadang nggak ngerti juga gitu. Ya. Yang penting urusan kita Karyaguna juga jangan diganggu gitu loh.
Nah, Itu cuman kan ini tujuannya sekarang untuk maju tahun semua. Ini, kan kalau Sutsun kan udah ada gelar ya. Ya, Ya. nah ini sekarang baru. Enggak, juga Sucun ada. udah enggak, sekarang sudah internasional menjadi IGP. IGP ya. ya, udah ada gelar. Iya. Nah, sekarang agility akan ada gelar. Ada. Itu ngitung poinnya. Ada biar poin-poinnya, dapat gelar gimana? ribet. Mesti berapa kali dia juara di yang tertinggi nih, Hah? A1, A2, A3, A3. Hah? Berapa kali dia clean round, ya nanti ada hitungannya 3 kali minimal dengan 2 juri yang berbeda. Berbeda, Nah itu akan dapat gelar gitu kan. Gelarnya apa Macam- tulisannya? Kalau untuk champion mungkin Indonesian. Jadi Iya, jadi agility titik champion. Nah itu tuh harus diikuti pada saat nasional kompetisi yang Ya. diadakan oleh Perkin. Nanti kayak Indonesia Champion, anaknya nanti ada. Ada, nanti ada gelarnya. Bapaknya champion nih. AGCH. Jadi agility bikin kejuaraan nasional. Dari situ akan keluar seperti kayak di Jerman tuh SVO ya. SVO. Kejuaraan nasionalnya keluar VA-nya gitu kan. Ya. Itu bagus itu. Ya, jadi Memicu orang ya. Ya, Ya. ada yang dikejar. Ada yang dikejar. Iya. ada yang dikejar. Nah, Makanya kita harus aktif. Kenapa? Pelatih udah latihan terus kok nggak ada goalnya itu kan males. Yang punyanya pun akhirnya ngapain gitu. Udah ada pikiran buat sertifikasi pelatih agility belum? Kalau Sutsun ada gak sih sertifikasinya? enggak. Kalau sertifikasi sih udah dari zaman Pak Sultan udah ada tapi kayaknya masih belum bisa dilaksanakan. Waktu itu Liman kamu Ya. bikin kan DTC yang diakuin ya. Terus waktu itu Liman gantiin saya untuk pelatih yang diakuin. Ya. Pak Suntono anggap wah ini bagus. Kemudian saya waktu itu masih cuma juri doang. Bisa dipanggil. Terus saya tanya, kemudian yang memutuskan siapa yang mendatangani? Oh, DTC-nya Aris nggak layak. Ada yang mutusin dong siapa? Liman bilang Anda. Bisa lari. Nggak mau. Jangan. Saya nggak bunuh orang. Kayak gitu nggak bagus. Tapi kalau Iya. bisa sertifikasi diuji pelatihnya sudah bawa. Mungkin bisa nambahin ya, mungkin ada program untuk protection. Jadi helper certification. Itu udah. Udah, Ada. baru akan dilaksanakan. Baru akan dilaksanakan. Untuk personal manusianya ya, itu ke arah yang Jadi gini, agitator. Riz, pelatih anjing nawarin jasanya ke orang, oh aku punya sertifikat nih. Kayak groomer kan ada sertifikat. Iya, iya. Masa pelatihan nggak ada gitu loh. Nah itu mesti tugas dari Perkin untuk keluarin sertifikat itu. Jadi mesti dipikirin apa yang akan diuji. Ya anjing aja ada sertifikat ya, masa pelatihnya nggak ada gitu. Jadi sekarang tuh saya cuma menghimbau siapa ada kalau ada pelatih ikutilah aturan program kita ya dimana kalau kamu sering ikut dan kemudian kamu meluluskan anjing dengan baik kamu akan jadi pelatih favorit yang diakuin gitu kan. Ya. Terus akhirnya juga orang memang tahu oh AK9 bagus ya tanpa gambar-gambar pun orang latih oh si itu melatihnya Kan bagus. kendalanya banyak. Itu Nah, itu bisa Satu bukti. menunjukkan kendala. Ya. Tapi Jadi- kalau misalnya kita punya sertifikasi pengakuan Ya. dari organisasi yang terpercaya Ya. yang sah kan lebih bagus lagi ya. Jadi Amin, pengakuan amin. dari masyarakat sebenarnya bukan dari diri dia sendiri, masyarakat sendiri yang akhirnya ini pelatih favorit tapi itu mereka akan milih sendiri. Ya betul. Itu. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang penting yang diajarkan oleh Pak Ridwan adalah bagaimana kita memberikan jasa pelayanan pelatihan yang terbaik. Dengan begitu otomatis klien juga akan mengikuti. Agak sulitnya gini, banyak sekali pelatih yang menggantungkan hidup. Ya. Banyak yang dia hanya melatih rumahan gini kan. Sepanjang kliennya suka ya sudah. Terus kita harus bunuh dia. Sedangkan dia butuh hidup gitu kan. Ya. Terus sepanjang kliennya suka ya sudah gitu Ya. kan. Sebetulnya gini Om, itu pelatih-pelatih itu ya. Ya, itu kita dia- upgrade, kita Nah, berusaha untuk mereka upgrade itu di mereka. kotak nyaman. Iya. Mereka pikir gua begini aja udah cukup kok Iya. gitu loh. Tapi pelatih-pelatih lain, pelatih yang baru muncul itu mereka kan mau lebih baik dari yang sudah ada kan. Ya. Mereka mungkin ikut sertifikasi, ikut kejuaraan gitu ya. Ya, ya, Yang ya. ada yang di kotak nyaman ini tuh ngeliat kok lu orang udah gede, kok Ya, masih ya. masih di sini. Nah, mulai ngoceh. Dia nggak benar, dia itulah itu. Ya, itu sebaiknya sih mesti dihindarkan pikiran seperti itu. Ya, Jadi ya. kalau ada dari organisasi ngajak kalian yuk ada seminar nih. Ya. Ya, kalau Ya, itu. misalnya bayar pun ya menurut gue sih murah ya. Kalau kita panggil Mahal banget dari kok. luar negeri ya. Mahal banget. Itu mahal banget. Gua aja kok ya, ini sekedar sharing aja. Untuk mendatangkan pelatih agility dari Eropa yang sebentar lagi akan gua panggil, seharinya 11 juta. Seharinya jatuhnya Cuman dateng ngajarin, itu di luar makan, di luar entertainnya, ya. di luar transport, di luar segala macam tetek bengek. 11 juta hanya untuk ngomong doang. waduh.
Jadi kalau misalnya nanti ada seminar, misalnya biayanya kecil ya kecil relatif lah ya. Ilmu itu penting buat gua. Dan Om Ridwan itu waktu itu masih aktif ya, Om Ridwan ngajarin gua itu semua diajarin. Gua bisa jadi handler dog show itu karena Pak Ridwan. Handler agility, handler IGP, jadi handler sardog. Sekarang juga bisa bantu sedikit-sedikit kepolisian, itu semuanya dari Pak Ridwan. Jadi menurut gua ilmu itu yang akan menyelamatkan kita menjalani ini kehidupan di bidang pelatihan. Karena kalau sertifikasi misalnya kita puas sampai di situ selesai juga. Selesai. Ilmu tuh nggak ada habisnya, berkembang terus. Ya, makanya ilmu nggak ada habisnya. Lu jangan pikir pensiun. Kayak orang tua aja lu pikir pensiun. Ya, masih muda begini udah pikir pensiun. Udah, ya. Berarti si Ari suruh pulang, gue yang duduk di sini. Jangan. Lu berdua duduk di sini. Lu kompetisi juga dong. Ya. Supaya muda lebih terpacu. Yang tua itu nggak jadi berasa tua. Lu jangan pikir lu tua-tua, mau gua hajar. Gua benci lu ya. Waduh, bahaya. Gua udah tua, gua pensiun. Gua paling benci lu. Berantem ya sama gue. Ya, jangan. Yang bilang tua kan lu, gua kan enggak. Lu tadi bilang pensiun apa? Iya pensiun saya bilang udah kelamaan. Ya nggak boleh begitu, ya kan? Kalau gitu, yang muda-muda nih kapan dia mau maju? Oh, yang muda tetap maju dong. Tua muda maju bersama. Ya, gua kan cuma ngedampingin doang. Bagi-bagi pengalaman itu aja. Tadi kan lu dituntut. Gua kan masih belum pensiun nih. Ya, tadi lu dituntut kan. Ya. Nah, sekarang dia mendampingi, ya kan. Nanti gantian kalau dia udah mulai malas, lu yang tuntun dia. Lu yang pacu dia lu. Tapi sampai hari ini kok nggak pernah sih Pak Ridwan ya. Mungkin secara organisasi ya, mungkin memberikan kesempatan, mungkin maksudnya itu. Tapi kalau secara ilmu terus dia. Terus. Nggak pernah kayak misalnya hilang kontak sama kita semua wilayah di Indonesia yang bergerak di dunia pelatihan pasti dapat nasihat dari Pak Ridwan. Kemarin berapa hari yang lalu masih dirawat di rumah sakit. Iya, makanya itu kok. Ini katanya mau tampil dilihat kalian supaya kalian tahu tentang pelatihan anjing. Iya. Bela-bela ini cabut infus. Ini tadi infusnya udah banyak ini. Fotonya banyak infus. Iya, tapi itu benar. Ini kameramen gue bilang 40 menit, 80 menit itu gue jabanin iPhone 15 Pro Max gue tuh 1 menit. Iya, benar. Ini yang pertama. Ya, mungkin Om ini kali ya, kita butuh nasihat kali kok ya. Karena terus terang ya, mungkin kalau gua kan sudah merasakan dibimbing sama Pak Ridwan. Mungkin menurut gua juga gua ego kali ya, kalau cuman gua doang nih yang bisa merasakan. Mungkin lewat video ini Om Ridwan bisa menyampaikan, sehingga mungkin ada pelatih yang baru mulai, yang mungkin sebelumnya hanya pelatih online ya, yang kursus-kursus online mungkin bisa terpacu untuk lebih serius lagi, lebih ke offline-nya, ya kan? Kemudian juga kalau menurut gua sih bukan tentang hanya pelatihan loh, menjadi pelatih anjing tuh kesadaran membawa diri itu loh, menurut gua yang paling penting. Nah, mungkin Om Ridwan bisa nambahin. Ya, cuma saya berharap aja penerus-penerus kayak Aris ini bisa lebih mengembangkan lagi, tetap humble, ya, bahwa bukan hanya melatih anjing, tapi cara juga kita berhubungan dengan orang-orang lain itu harus kita tetap jaga. Jangan berpuas diri. Berpuas diri itu awal dari kehancuran. Ingat ya, jangan dikit pensiun juga ya. Ya, saya kan udah nggak mungkin lagi ngasih ilmu-ilmu pelatihan anjing, karena kan sudah update, nggak kurang update, gitu kan. Menurut Om Ridwan, apakah ilmu Om Ridwan sekarang ini sudah jadul? Oh iya. Kalau menurut gua enggak. Iya. Kalau menurut gua enggak ya. Sudah jadul nggak? Enggak. Misalnya sekarang aku harus ngasih contoh nih agility. Gimana gua bisa lari gitu loh. Itu bukan, itu ilmunya, itu fisik. Nah, kalau ilmu secara oral aja kayak secara gimana ya, kadang-kadang secara gini loh, teknik pengajaran anjing itu dari tahun 80-an itu, dari Om Ridwan belajar itu sama sekarang beda gak gitu? Apa? Sebetulnya tetap intinya sama, cuman kemajuan otak manusia ini loh. Misalnya variasinya, tekniknya makin maju. Nah, seperti itu Om Ridwan nguber gak? Saya update, saya ikutin terus. Jadi tetap ikutin. Ya, nggak ketinggalan jam. Enggak. Kok asal lu tahu ya, Pak Ridwan ini penasihat dari dog sport di Vietnam. Vietnam? Penasihat nih ini. Jadi di sono itu belajar ke sini, ke beliau maksudnya. Soalnya kayak ilmu-ilmu apa gitu kan,
kalau zaman dulu belajarnya seperti ini, zaman sekarang ini ternyata begini gitu. Kayak zaman dulu kan nggak ada suruh bak gitu kan, mungkin nggak ada ya. Nah zaman sekarang kan sudah ada. Yeah. Atau zaman sekarang ada door ya, dulu kan mungkin nggak ada. Itu freestyle ya kadang-kadang ya itu. Teknik-tekniknya kan, Iya. atau cara ngajar supaya gigit mungkin tahun 80-an sama tahun 2020-an ini beda nggak gitu loh. Sama tetap, cuman cara melatihnya tekniknya kadang-kadang ada Apalagi perubahan. sekarang udah pakai e-collar. Iya. Ya. Waktu zaman saya dulu ada e-collar masih sedikit, tapi makin mari apa? E-collar itu pakai kabel kan? Enggak. Dulu enggak. Jadi ya biasanya di mana-mana yang pakai color kan sembunyi-sembunyi, nggak boleh ketahuan. Sekarang nggak boleh color. Nggak boleh, di mana-mana nggak boleh. Sepanjang penyayang binatang Ya. yang lihat. Ada beberapa kayak Eropa memang udah nggak boleh. Udah, Ya, ya, Kan ya. masih banyak yang pakai juga Iya. ya. Ya. Mungkin kalau menurut gue sih tadi kenapa gue bilang nggak masalah teori ya yang ditanyakan. Kalau gue sih masih ingat Om Ridwan pernah bilang itu melatih dengan hati. Itu tuh susah banget loh menerjemahkan melatih dengan hati karena orang itu kan menurut gue ya melatih itu dengan hati itu berarti kita bisa masuk gitu ke materinya, ke karakter anjingnya. Nah mungkin Om Ridwan juga bisa kasih info melatih dengan hati itu gimana Om? Gini ya, makhluk yang kita latih ini seekor anjing, di mana anjing ini mempunyai karakter sangat peka, insting yang sangat peka, di mana dia akan tahu bahwa kita marah, kita kesel, kita senang, dia bisa membaca itu. Kita malah mungkin nggak bisa baca dia. Nah kebanyakan misalnya contoh yang paling gampang aja, waktu kita melatih anjing itu pas nurut gitu kan, dia cuman tepuk bagus, good boy, tanpa ada emosi segala macam. Ya. Tapi waktu anjing itu nakal, dia marah itu dia pura-pura nggak, pasti dia kesel, dia marah bener, si anjing tahu marah. Ya. Tapi waktu seneng, si anjing nggak tahu, Anjing nggak tahu dia senang. soalnya dia nggak pakai perasaan. Waktu marah dia pakai perasaan kan. Jadi anjing itu kalau marah pakai perasaan. Iya, waktu Anjing muji nggak. Tapi waktu dia harus lakukan baik, kita harus berbuat betapa senangnya kita lu berbuat benar. Oh, sampai dia merasakan. Dia rasakan itu. Jadi kita maksudnya itu salah satu contoh dengan hati lah. Good boy itu kita benar-benar senang. Iya, Bukan hanya bahasa sekedar lip sync. Ya, bahasa-bahasa Ya. busuk gitu loh. Oke, Iya. basa-basi. Iya. Udah basi. Ya, itu sih kalau menurut gue yang selama ini gue pelajarin ya. Gue praktekin di semua pelatihan. Gue latih proteksi, gue latih pelacakan, gue latih obedience, agility, SAR. Kalau kita melatih dengan hati, cepat kali ya. cepat. Penangkapannya cepat aja. Kebanyakan orang ya betul kata Ko Bobby, lip sync aja semua. Ya. Kalau nggak nurut, itu yang kalau menurut gue kayak miss-nya di situ. Kalau orang biasa kalau dia hukumnya beneran. Karena dia kesel. Dia nggak beneran muji. Iya. Ya, 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 gitu ya. Iya. Jadi buat teman-teman pelatihan anjing yang tertarik di dunia pelatihan anjing, agility atau apapun, nanti bisa pantau IG-nya Aris ya. Ya, boleh share IG yang lain? Boleh. Jadi boleh. gue sekarang bikin juga media sosial Biro Pelatihan Perkin. Oke. Itu ada di Instagram dan juga ada di Facebook. Ya. Nanti di sana akan ada share tentang informasi pelatihan, acara, kemudian juga mungkin tentang kegiatan-kegiatan. Kayak kemarin gue ada kunjungan belajar ke salah satu negara. Itu juga gue share untuk supaya tahu, supaya kita tuh berpikirannya nggak cuma di Indonesia tapi maju ke depan. Silahkan follow di Biro Pelatihan di Instagram dan Nanti juga di Facebook. catatan. Nah, jadi kita juga mau minta garansi dari Aris seperti Om Ridwan yang netral, yang merangkul semuanya. Memang Aris ini punya sekolah pelatihan anjing, ya sama sekolah pelatihan mungkin ada kompetisi ya, ada saingan ya. Tapi di dunia ini ya perkembangannya ya, ini mesti netral. Ya, setuju Jadi kok. Aris akan berlaku netral. Netral. Ya, walaupun punya bisnis yang Ya, sama. ya, gitu ya. betul. Rezeki itu masing-masing ada yang atur. Betul. Tapi jangan sampai kita bermusuhan, jadi kita nggak belajar ya. Riz? Ya, setuju kok. Gitu. Oke. Oke, thank you kok. Thank you. Ya.